Pak Wagub, terima kasih. Pak Wagub, dalam kesempatan yang baik ini, kami mohon Pak Wagub bisa menjelaskan kepada kita semua, bisa dialog apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk menarik investasi ke wilayah Flores, Pak Wagub. Pada Pak Wagub Yosep Naisoy kami persilahkan. Baik Pak Febi, terimalah salam kebinekaan dari saya dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Febi, saya mulai dengan satu istilah di dalam bahasa Latin, yaitu tempora mutatur, ethnos mutatur in illis. Ini saya kira Cicero, saya kira semua kita tahu. Istilah yang sangat populer dan di seluruh dunia sekarang lagi menggemakan istilah ini. Artinya waktu sudah berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Kalau kita tidak berubah di dalamnya, maka kita akan ketinggalan. Tadi saya dengar sepintas dari Pak Wakil Menteri Perdagangan, sangat luar biasa. Ya, ini walaupun junior tapi memang sudah senior sekarang di jabatan, saya harus hormati adik saya ini. Tapi luar biasa, saya bangga dengan adik saya. Begini Pak, kami di Nusa Tenggara Timur nih, kalau dikatakan kami termiskin, betul. Dari statistik BPS. Tapi kalau berbicara mengenai sumber daya alam dan sumber daya budaya yang namanya ekspresi budaya tradisional, saya kira kami di Nusa Tenggara Timur tidak akan kalah dengan kabupaten lain, bahkan kami lebih unggul dari dari provinsi-provinsi lain. Tetapi mungkin kami miskin di aksesibilitas. Oleh sebab itu, pertemuan pada sore hari ini untuk melaunching Tribun Flores, saya sangat mendukung karena ini salah satu menerobos kemiskinan aksesibilitas adalah dengan tribunflores.com. Apa yang dimaksudkan dengan kemiskinan aksesibilitas? Karena bagaimanapun juga kekayaan alam kami belum dipopulerkan kemana-mana. Ekspresi budaya tradisional kami belum dipopulerkan ke seluruh dunia. Kita tahu Pak Wakil Menteri, Pak Febi, kalau kita berbicara mengenai atraktif, saya belum bicara mengenai masalah ekonomi Pak. Saya bicara dulu mengenai masalah budaya. Karena kami di Nusa Tenggara Timur menempatkan pariwisata sebagai prime mover, sebagai lokomotif di dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Mengapa kami gunakan pariwisata? Karena pariwisata memiliki mata rantai ekonomi yang sangat besar dan sangat luas. Oleh sebab itu, pasti dia akan diimbasnya adalah kesejahteraan masyarakat atau bonum comune. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam aksesibilitas ini, kami baru tadi didatangi oleh Kepala LKPP. Datang kami melakukan penandatanganan langsung dengan Kepala LKPP untuk melakukan apa yang dinamakan dengan digitalisasi kekayaan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur dan pemberdayaan kepada UMKM. Yang pertama adalah mempopulerkan apa yang dinamakan dengan e-katalog. Saya kira teman-teman para bupati tadi sudah mendengar juga. Yang kedua adalah dengan menggunakan apa yang dinamakan dengan marketing place. Yang ketiga dengan toko daring. Kesemuanya ini ada mediatornya. Mediatornya saya kira bisa Tribun ini akan melakukan mediatornya. Kekayaan intelektual kami di Nusa Tenggara Timur, terlebih ekspresi budaya tradisional di Nusa Tenggara Timur sangat kaya. Oleh sebab ini merupakan peluang yang sangat luar biasa Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Kalau Pak Wakil Menteri juga bisa membantu kami untuk memasarkan ekspresi budaya tradisional ke seluruh dunia Pak, maka saya yakin kemiskinan pasti akan
akan terentaskan. Karena orang wisata datang, Pak, dia akan makan apa? Dia tidur di mana? Dia pulangnya itu bawa apa? Nah, ini saya maksud dengan mata rantai pasok ekonomi. Nah, kemudian di bidang kekayaan alam. Kekayaan alam khususnya di Flores, Pak. Pak Menteri, kebetulan saya kelahiran di Flores, Pak. Jadi sudah layak dan pantasnya Pak Gubernur kebetulan tadi agak sedikit kurang enak badan. Saya bilang ya udahlah, biar Pak Gubernurnya istirahat dulu. Saya dengan saya punya adik wakil menteri kami baku omong lah di forum ini. Kekayaan alam di Nusa Tenggara Timur, Pak, baik flora maupun fauna, Pak, itu sangat luar biasa. Kami menggunakan istilah yang namanya emas biru dan emas hijau, khusus mengenai di Pulau Flores. Apa yang dimaksudkan dengan emas hijau, Pak? Bentangan dari Labuan Bajo sampai ke Lembata, Pak, itu tanahnya sangat menjanjikan. Yang kedua, kita memiliki panas matahari yang cukup bagus. Tuhan sudah memberikan itu. Dan yang paling penting lagi kekayaan alam laut. Sangat luar biasa. Pak Menteri, yang namanya ikan yang sangat luar biasa, sangat mahal di Jepang. Salmon. Itu dari laut sekitar Pulau Palue, yaitu ikan tuna. Dan ikan tuna itu bisa menjadi komoditi ekonomi, bisa juga menjadi komoditi pariwisata. Ikan tuna, kalau kita beri makan atau kita pergi pancing, Pak Menteri, pergi pancing jam 1 sampai jam 3, tidak mungkin akan dapat ikan tuna, Pak. Ini senior saya dan Boda Pale yang cerita kepada saya. Dan saya sudah saksikan sendiri. Jam 1 sampai jam 3, kita pergi pancing ikan tuna tidak mungkin dapat 1 ekor pun tidak. Mengapa? Karena jam 1 sampai jam 3, dia lagi indehoi, dia lagi pacaran. Gitu. Jadi kalau orang lagi pacaran, mau kasih makan enak bagaimanapun dia tidak mau. Jadi kekayaan alam selain kita ekspor ikannya, kita juga ekspor mengenai ekspresi budaya tradisional ini, Pak. Ini peluang, Pak. Peluang untuk di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua ada lagi atraktif yang lain, Pak. Yang bisa juga secara ekonomi kita ekspor yang berwujudnya dan juga kita ekspor juga yang tidak berwujud. Gitu. Memang wilayah Flores dan Lembata, Pak, kalau dibandingkan dengan Sulawesi, dibandingkan dengan Kalimantan, dibandingkan dengan Jawa, apalagi dibandingkan dengan Papua, luas wilayah kita cukup sedikit, Pak, dibandingkan dengan itu. Tetapi walaupun sedikit, potensinya sangat luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa di Flores itu lautnya itu sangat luar biasa dan kekayaan alam lautnya itu sangat luar biasa, Pak. Nah, oleh sebab itu, Pak Febi, kalau peluang investasi di Flores dan Nusa Tenggara Timur sangat menjanjikan, Pak, di Pulau Flores itu. Dan tidak usah takut, Pak Menteri, boleh kampanyekan kalau di Flores masalah izin para bupati sudah sangat maju, Pak. Tidak mungkin lagi izinnya dilama-lamain dan sebagainya, tidak mungkin, Pak, tidak akan. Karena kami sudah sama-sama dengan Pak Bupati semua sedaratan NTT ini tidak akan lama-lama lagi seperti dulu. Apalagi sekarang dengan digitalisasi ini. Seperti tadi Pak Wakil Menteri mengatakan, dengan digitalisasi ini, digital, kita bisa rapat di sini, Pak Wakil Menteri di Jakarta, Pak Bupati di tempatnya masing-masing, saya kira ini sudah terang benderang. Oleh sebab itu, memang ada kelemahan, Pak. Kelemahan kami di Flores dan di Lembata, yaitu kekayaan komunal, tanah ulayat, tanah adat. Ini yang kami lagi memperjuangkan ke BPN dan Agraria, supaya tanah-tanah ulayat
tanah-tanah adat, tanah-tanah yang berupa komunal itu bisa dipecah-pecahkan sehingga para investor tidak mengalami kesulitan. Itu kalau seandainya para investor mau invest di Nusa Tenggara Timur, membutuhkan tanah dan sebagainya. Nah, tapi saya informasikan Pak Wakil Menteri dan Pak Febi, untuk 100 tahun ke depan, tidak usah 100 tahun, Pak, 50 atau 60 tahun ke depan, generasi muda kita akan menggunakan apa yang dinamakan dengan geo-orbit stationer. Geo-orbit stationer di dunia ini adanya di atas Pulau Flores, Pak. Jadi satelit-satelit di seluruh dunia itu adanya di atas Pulau Flores. Itu banyak yang belum tahu. Gitu. Oleh sebab itu, nanti ke depan anak cucu kita, itu mereka akan jual itu, Pak. Jual kepada orang Rusia, orang Amerika. Yuk kalau mau invest di sini, invest satelit, investlah di NTT. Di mana di NTT? Di geo-orbit stationer. Kalau sekarang boro-boro kita ke geo-orbit stationer, Pak. Di udara aja belum tentu kita bisa sampai ke atas. Tetapi saya yakin kalau ke depan pasti. Ini merupakan potensi-potensi yang sangat luar biasa, Pak. Kemudian potensi-potensi kami, Pak, ada kopi. Kopi yang terenak di dunia, Pak Wakil Menteri, ini bukan kata Yosef Naisoi, tapi menurut jurnal di Prancis, di Paris, kopi terenak di dunia itu adalah kopi Flores. Saya tidak usah sebut kopi Flores di mana, nanti ada yang tersinggung, ada yang tidak enak. Pokoknya Flores semua lah, Flores Lembata. Itu kopi terenak di dunia itu. Di dunia saya tidak karang, Pak, bisa baca di buku Der Spiegel. Itu apa namanya, koran dari Jerman itu. Itu juara, Pak. 3 tahun lalu. Itu. Oleh sebab itu para investor kalau mau cari kopi yang paling enak di dunia, datanglah ke Flores, investlah di Flores. Kemudian orang di Eropa tidak memiliki ini coklat, Pak. Tidak ada kebun coklat. Kita pergi ke Swiss, tidak ada kebun coklat. Satu pohon coklat itu tidak ada. Tapi mereka menghasilkan coklat. Padahal di Flores, Pak, banyak sekali menghasil coklat, vanili, dan sebagainya. Ada tanaman-tanaman yang cukup menjanjikan itu. Oleh sebab itu, saya kira nanti pada saatnya, saya kira Tribun akan membantu kita di Flores, khususnya untuk bisa memasarkan dengan menginventarisir baik kekayaan alam yang berwujud maupun kekayaan alam yang tidak berwujud yang tadi saya katakan, yaitu ekspresi budaya tradisional. Dengan demikian saya kira kehadiran tribunflores.com ini akan bermanfaat bagi bonum komune masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya kira Pak Febi, itulah beberapa headline yang saya bisa berikan gambaran. Ya, saya tidak secara rinci, karena kalau rinci, saya kira teman-teman saya, para bupati lebih tahu dari kami di Kupang ini. Karena kalau ngomong tentang Flores, ngomong tentang daerah kabupaten, pasti teman-teman saya bupati lebih tahu daripada kami. Saya hanya garis besarnya aja. Saya kira itu aja, Pak Febi, apa yang saya bisa berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua, Pak Febi. Terima kasih, Bapak Wakil Gubernur yang sudah menyempatkan waktu bersama-sama dengan kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.